Hai. Halo, kami dari kelompok Hamin 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afkan Al-Zamzami, NIM 135181132. Kenalin, nama saya Bian Sakura, NIM 135181066. Saya Arthur Edgar Dinanto, NIM 135181090. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar 2 strategi algoritma, yaitu tentang coronavirus yang menyebar di kota-kota. Iya, jadi kami dapat tugas nih. Tugasnya itu dibikin kayak untuk membuat suatu jiwa ya. Jadi kami dari K3 mendapatkan tugas untuk membuat implementasi algoritma. Nah, algoritma yang dibuat ini implementasinya namanya itu BFS. BFS ini dibuat untuk persebaran coronavirus yang sekarang lagi kayak trending gitu. Nah, untuk spesifikasi tugas detailnya, nanti kami akan menginput pada hari keberapa virus tersebut masuk di suatu kota, dan kita mencari tahu ada inputan berapa jumlah populasi di kota apa saja yang tersebar, dan peluang kota tersebut dan peluang penduduk kota tersebut terinfeksi. Nah, untuk outputnya sendiri nanti akan ditampilkan berupa graf antara kota-kota dan juga arah penyebarannya, dan apakah kota tersebut terinfeksi atau tidak oleh coronavirus. Kemudian dalam tugas besar ini kami disuruh untuk menggunakan bahasa pemrograman C# menggunakan .NET Framework untuk GUI-nya. Silakan lihat hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi tugas besar strategi algoritma, yaitu simulasi penyebaran virus penyakit dengan memanfaatkan algoritma breadth first search untuk penelusuran pada graf. Jadi pada tugas besar ini, grafnya, simpul graf ini berupa sebuah kota yang mempunyai populasi start day. Start day ini maksudnya adalah hari pertama terkena virus. Kemudian ini nama kota. Jadi yang intinya adalah tiap kota mempunyai populasi dan hari pertama terkena virus. Dan hari start day ini akan diset sebagai min 1, yaitu ini apabila belum terkena virus. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang sesuai pada speknya itu ada fungsi P, yaitu populasi kota itu. Kemudian ada fungsi T besar, yaitu start day-nya, hari terkena virus. Kemudian ada fungsi T kecil, yaitu lama hari setelah terkena virus. Dan ada fungsi I, yaitu fungsi logistiknya. Kemudian untuk grafnya, di graf ini kami menggunakan dictionary city and list city, yaitu dictionary ini bisa disebut map juga. Jadi tiap kota mempunyai list of kota yang yang mempunyai jalur ke tujuannya, yaitu sebagai sebuah graf. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang lainnya dari speknya ada fungsi TR, yaitu peluang dari kota asal ke kota tujuan, peluang tersebar virusnya. Dan fungsi S, yaitu merupakan fungsi penyebaran virus dari daerah asal ke daerah tujuan pada hari-hari yang diinginkan, yang ingin diamati, yaitu I kali TR. Kemudian untuk implementasi BFS-nya, kita set semua kota dengan start day-nya yaitu dengan min 1, yaitu belum terkena virus. Kemudian kita awali dengan kota awal, yaitu root. Kota rootnya, start day-nya kita set sebagai 0, berarti sudah terkena virus di hari ke-0. Kemudian untuk BFS ini kita menggunakan struktur data queue. Jadi kita masukkan kota rootnya ke dalam queue. Kemudian kita loop queue tersebut sampai queue itu habis. Jadi kita ambil satu kota dari queue, kemudian kita update kalau kota itu terinfeksi. Lalu kita iterasi kota-kota yang bisa yang mempunyai jalur dari kota yang sekarang ini ke kota selanjutnya, yaitu dari
map tadi, list of kota. Lalu kita hitung fungsi S-nya dari kota asal ke kota tujuan itu apakah lebih dari satu. Jika lebih dari satu, maka virus berhasil tersebar ke jalur tersebut. Maka kita update bahwa virus tersebut terinfeksi, virus berhasil menyebar ke jalurnya. Lalu kita hitung hari selanjutnya, yaitu hari terkena virus dari kota asal ditambah hari penyebaran. Nah, hari penyebaran ini bisa dihitung dari fungsi S dan fungsi logistiknya yang kita reverse engineering untuk mendapatkan nilai T-nya. Itu seperti ini. Dan kita bulatkan ke atas. Karena lebih dari, maka apabila setelah dibulatkan itu sama dengan reverse hasil T-nya, berarti kita tambahkan 1. Jadi untuk setelah mendapatkan next day-nya, apabila next day-nya ini lebih dari awal terkena virusnya, maka kita masukkan kota selanjutnya ini ke dalam queue. Dan kita ulangi lagi untuk penelusuran BFS-nya seperti itu. Baik, kita coba aplikasinya. Nah, di sini kita bisa menulis secara manual grafnya, tapi kita bisa menerima input juga dari input yang sudah saya siapkan. Nah, untuk input ini list kotanya yaitu ini berarti ada 4 kota dan virus dimulai dari kota A. Dan untuk tiap kotanya mempunyai populasi masing-masing, yaitu kota A mempunyai 1000 populasi dan kota B 5000 populasi dan seterusnya. Kemudian untuk keterhubungannya itu berarti ini AB 0,2 itu berarti dari kota A mempunyai jalur ke kota B dengan peluang tersebar virusnya itu 0,2. Jadi seperti itu. Jadi kita mulai, contohnya kalau dimulai dari hari ke-0. Nah, berarti yang terkena virus hanyalah di kota A. Kita coba hari ke-1. Masih kota A. Masih kota A. Masih kota A. Nah, di hari ke-7 ini virus dari kota A berhasil menyebar ke kota B. Kemudian kita coba lagi ke hari ke-9. Nah, di hari ke-9 dari virus dari kota A berhasil ke B dan berhasil ke D juga di hari ke-9. Pada hari ke-10 jalur dari BKA juga berhasil dilalui oleh virus itu. Kemudian kita coba lagi hari ke-11, ke-12. Nah, dari ke-12 dari D berhasil ke A jalurnya virusnya. Kemudian hari ke-13. Nah, hari ke-13 akhirnya dari kota A itu sendiri berhasil menyebar ke kota C. Nah, ini karena mungkin peluangnya itu sangat kecil, yaitu 0,05 dibandingkan peluang yang lain. Jadi membutuhkan hari yang lama untuk menyebar ke kota C. Kita coba lagi contohnya hari ke-17, hari ke-20. Nah, hampir semua jalur terlalui. Hari ke-22, 25. Nah, hari ke-25 sudah dilalui semua. Oh, hari 24. Ya, hari ke-23 ini semua virus sudah berhasil menguasai semua kota dan jalur-jalurnya. Baik, seperti itu implementasi kami. Kita menggunakan .NET Framework untuk GUI-nya dan untuk pada Windows Form. Baik, terima kasih.